Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam episode selingan. Ini selingan yang berharga untuk kita semua, semoga demikian. Terima kasih masih setia mengikuti unggahan-unggahan yang saya bagikan melalui channel ini dalam rangka edukasi, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, tetap semangat, dan selalu jangan lupa bahagia. Pada episode kali ini saya ingin berbagi tentang Sekolah Konsili Vatikan kedua yang diselenggarakan kerjasama antara Unika Sugio Pranoto Semarang dengan Universitas Sanata Dharma dan Kevikepan Semarang. Unika dalam hal ini direpresentasi oleh The Sugio Pranoto Institute, satu komunitas, satu institusi yang dalam konteks Unika Sugio Pranoto bertugas untuk menjaga marwah Unika yang bernaung pada nama Monsignor Alberto Sugio Pranoto. Maka namanya The Sugio Pranoto Institute. Tugasnya menggali pesan-pesan Monsignor Alberto Sugio Pranoto yang juga kita kenal sebagai pahlawan nasional dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Giri Tunggal di Semarang. Sedangkan Universitas Sanata Dharma direpresentasi oleh Fakultas Teologi Wada Bakti yang ada di Jalan Kaliurang, itu alma mater saya. Sugio Pranoto juga merupakan alma mater saya karena saya tidak hanya bertugas di situ sebagai pastor kampus ministry, tetapi juga sebagai mahasiswa program doktor ilmu lingkungan. Nah, Kevikepan Semarang tentu kita semua tahu, satu paguyuban gerejawi, paroki-paroki di kota Semarang itu bernaung di Kevikepan Semarang. Nah, Konsili Vatikan kedua diselenggarakan dalam sinergi trio atau triangular seperti itu ya. Dan dimulai sudah sejak tanggal 7 April 2021 yang lalu. Terus setiap Rabu kecuali pada waktu kita berada di liburan Lebaran, karena pada hari raya Lebaran itu juga beberapa harus mudik dan melakukan tugas yang lain, maka libur. Nah, setiap Rabu Sekolah Konsili Vatikan kedua diselenggarakan dan tema-tema yang diangkat itu berbagai macam tema. Misalnya pada hari pertama tanggal 7 April itu oleh Romo Dr. F. Purwanto SCY yang menjadi representasi FTW di Jogja, mengajar secara umum pembukaan tentang Konsili Vatikan kedua menggunakan meninggalkan, mengutuk menuju habitus apresiatif. Itu tema pertama. Kemudian pada tanggal 14 April Romo Dr. V. Indra Sanjaya PR berbicara berdasarkan Dei Verbum, mengupas Dei Verbum dengan melihat bagaimana menafsirkan kitab suci secara Katolik. Lalu pada pertemuan berikutnya tanggal 21 April didampingi oleh Romo Dr. Galih PR. Itu juga bicara tentang Dei Verbum ya, dengan tema yang dibahas oleh Romo Galih adalah setia dan kreatif dalam tradisi iman. Lalu pada pertemuan berikutnya
tanggal 28 April 2021, Romo Dr. Y. Subali PR yang berbicara tentang Lumen Gentium, gereja sebagai misteri dan sakramen bagi dunia. Lalu selanjutnya pada pertemuan berikut, itu tanggal 5 Mei, hari Rabu juga, tertulis narasumbernya adalah Romo Dr. Stefanus Gito Wiratmo, itu dosen saya dan juga rekan seimamat di Jogja yang berbicara tentang Lumen Gentium, gereja sebagai komunio. Itu kepakaran Romo Gito ada di situ. Kemudian pada pertemuan berikutnya tanggal 19 Mei yang lalu, hari Rabu, narasumbernya adalah Romo Dr. YB Prasetyantoko MSF. Tema yang dibahas adalah Maria sebagai perempuan yang partisipasi dalam karya penyelamatan Kristus. Tema-tema secara internal gerejawi dibahas oleh para pakar dan para narasumber sebelumnya. Giliran saya tanggal 26 Mei 2021, saya diminta untuk berbicara tentang Lumen Gentium, gereja bermisi dan berdialog. Nah, itu tema yang dipercayakan kepada saya untuk saya dalami. Ya, tentu ketika membaca tema yang dipercayakan kepada saya bersyukur ya, karena apa? Tema itu tidak jauh-jauh amat dari kompetensi saya sebagai imam yang selama 11 tahun formal melayani sebagai Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang, yang tugasnya adalah menghadirkan gereja yang bermisi dan berdialog, dengan tekanan pada aspek gereja yang berdialog, bahwa ada aspek-aspek misioner itu tentu tidak bisa dilepaskan dari proses dialog, karena bagaimanapun juga yang namanya berdialog itu berarti juga mewartakan identitas dan jati diri kita sebagai gereja Katolik, sebagai murid-murid Kristus, dengan dasar-dasar yang bertanggung jawab. Maka saya katakan tema ini ya kurang lebih mungkin teman-teman panitia itu tahu bahwa begitulah kompetensi dan pengalaman saya bisa saya bagikan dalam sekolah Konsili Vatikan yang kedua ini, yang diikuti oleh pendaftarnya itu kuotanya sampai 1.000 peserta. Meskipun yang aktif setiap kali pertemuan memang tidak sampai 1.000, tetapi ini sudah sesuatu yang luar biasa istimewa. Nah, sahabat peradaban kasih yang terkasih, ketika saya diminta untuk berbicara tentang gereja yang bermisi dan berdialog, tentu itu tidak beda-beda dengan yang disampaikan oleh Romo Purwanto di awal pertemuan pertama ketika membuka sekolah Konsili Vatikan kedua ini. Saya menekankan betapa pentingnya menanggalkan dan meninggalkan sikap curiga dan prasangka negatif yang eksklusif selama ini, dan menggantinya dengan cara pandang baru yang lebih positif, yang lebih inklusif. Disitulah gereja bisa bermisi dan berdialog dengan cara pandang itu. Ya, cara pandang inilah yang sangat dominan mewarnai Konsili Vatikan kedua yang diserukan oleh Santo Yohanes ke-23 sebagai paus yang terpilih di masa tua, yang harapannya nggak neko-neko tetapi justru neko-nekonya luar biasa. Karena apa? Mengundang terselenggaranya Konsili Vatikan kedua yang tak pernah terbayangkan. Meskipun Paus Yohanes ke-23 sendiri tidak bisa menyelesaikan ya, konsili itu, karena di tengah jalan beliau berpulang. Dan syukur pada Allah, penggantinya Paus Paulus ke-6
itu memutuskan untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Paus Yohanes ke-23. Penyelenggaraan Tuhan dan Roh Kudus membuat Paulus ke-6 yang terpilih ya, dengan nama Paulus ke-6 melanjutkan. Beliau tidak kemudian wes mandek wae, iki ra ono gunane, ndak perlu. Nyatanya, faktanya sejarah menunjukkan Roh bekerja. Paulus ke-6 yang punya otoritas untuk menghentikan Konsili Vatikan kedua yang berada di tengah jalan justru memilih secara positif melanjutkannya. Inilah yang hebat, ya, Roh Kudus yang hebat yang bekerja, yang tidak serta-merta sewenang-wenang kemudian menghentikan apa yang sudah dimulai. Karena apa? Allah yang memulai karya baik dalam gereja pasti akan menyelesaikan dengan baik juga. Itu yang diimani oleh Santo Paulus pada surat Filipi. Dalam surat kepada umat di Filipi, Santo Paulus menulis nasihat itu. Nah, pengalaman saya menjadi bekal untuk berbagi pemahaman tentu saja ya. Tentu pertama-tama ada pada pemahaman ya, selama ini saya belajar bagaimana Konsili Vatikan kedua menawarkan cara pandang baru yang positif dalam memandang siapa saja yang berbeda, bukan dengan cara negatif, yang eksklusif, yang menghakimi, yang menilai serba buruk pihak lain, tetapi justru secara positif. Ada aggiornamento di situ yang membuat gereja memang terbuka. Membuka tidak hanya jendela, tetapi seluruh cara pandang itu dibuka secara positif. Nah, sekadar untuk mengingatkan kepada para peserta, saya membuka secara umum ya pertemuan yang dipercayakan pada saya dengan tema gereja bermisi dan berdialog. Saya awali dengan sejenak supaya tetap ada kesinambungan, melihat Konsili Vatikan kedua secara keseluruhan dalam perspektif saya dan dokumen-dokumen yang dihasilkan. Menarik bahwa Konsili Vatikan kedua itu menghasilkan 16 dokumen, para sahabat yang terkasih. 16 dokumen itu apa saja? Ya, Konsili Vatikan yang diselenggarakan pada tahun 1962 sampai 1965 itu menghasilkan 4 konstitusi, 9 dekret, dan 3 deklarasi. Nah, konstitusinya meliputi konstitusi tentang liturgi, tentang gereja, tentang wahyu ilahi, dan gereja dalam dunia modern yang kalau digunakan istilah teknisnya, konstitusi tentang liturgi itu yang disebut Sacrosanctum Concilium. Sedangkan tentang gereja itu yang disebut dengan Lumen Gentium. Lalu tentang wahyu ilahi itu yang disebut dengan Dei Verbum. Sedangkan gereja dalam dunia itu yang disebut dengan Gaudium et Spes. Itu yang gereja di tengah dunia modern dengan segala suka duka dan keprihatinan yang ada. Itu 4 konstitusi. 4 konstitusi, Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Dei Verbum, Gaudium et Spes. Lalu 9 dekret, itu terdiri dari Inter Mirifica, Comsos tadi, Orientalium, Ecclesiarium, yang tadi Ecclesiarum itu gereja-gereja Timur Katolik. Kemudian tentang ekumenisme ada Unitatis Redintegratio. Kemudian ada Christus Dominus, itu tugas pastoral para uskup. Lalu Perfecte Caritatis, itu yang pembaruan hidup religius. Kemudian pembinaan imam, itu yang Optatam Totius. Lalu yang kaitannya dengan pelayanan dan kehidupan para imam, itu ada dalam Presbyterorum Ordinis. Dan kegiatan misioner gereja ada pada Dekret Ad Gentes. Lalu kerasulan awam itu yang disebut dengan Apostolicam Actuositatem. Nah, itu istilah-istilah teknisnya begitu.
ya dalam Konsili Vatikan kedua. Sedangkan yang deklarasi, 3 deklarasi, istilah-istilah teknis yang digunakan adalah Gravissimum educationis, itu yang tentang pendidikan. Kemudian hubungan antara agama dengan gereja, hubungan gereja dengan agama bukan Kristen, itu dalam deklarasi yang disebut dengan Nostra Aetate, itu yang menjadi dasar saya melayani sebagai pelayan di Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan selama kurang lebih 11 tahun, dari Maret atau dari bulan Mei 2008 sampai bulan Maret 2019, itu pelayanan saya. Lalu kebebasan beragama itu digunakan istilah dignitatis humanae. Itu sahabat yang terkasih, istilah-istilah teknis yang penting kita ketahui dalam rangka mengenal keseluruhan dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua. Yang menarik adalah bahwa di antara seluruh dokumen itu, terutama 4 konstitusi pertama, yang sebetulnya merupakan dokumen utama Konsili Vatikan kedua adalah Lumen Gentium. Lumen Gentium sendiri dalam bahasa Latin, Lumen Gentium dalam bahasa Indonesia berarti terang bangsa-bangsa. Siapa terang bangsa-bangsa itu? Ya, gereja bersama Kristus. Pertama-tama Kristuslah terang para bangsa. Dan gereja yang merupakan tubuh Kristus juga memancarkan terang Kristus itu di tengah kehidupan kita bersama. Maka Lumen Gentium menjadi dokumen utama, dan dokumen-dokumen lainnya seperti yang tadi sudah saya terangkan, judul-judul dan pokok-pokoknya, itu merupakan penjabaran detail dari pokok-pokok gagasan Lumen Gentium. Lumen Gentium memuat gagasan dasar eklesiologi resmi. Lumen Gentium mulai dengan pandangan tentang gereja sebagai misteri, gereja sebagai persekutuan beriman yang dipanggil untuk ikut menghayati hidup dalam persekutuan Trinitaris Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan buah persekutuan itu adalah gereja sebagai umat Allah, sebagai tubuh Kristus, dan sebagai bait Roh Kudus. Gereja Kristus berdimensi ilahi dan manusiawi, dan selalu hadir, salah satunya berada dalam Gereja Katolik Roma, Gereja Barat. Jadi kalau dikatakan gereja dalam perspektif Konsili Vatikan kedua, itu gereja semesta, gereja universal. Gereja Katolik Roma itu hanya salah satunya. Ini sikap respektif, yang apresiatif, yang sebetulnya merupakan dokumen utama Konsili Vatikan kedua adalah Lumen Gentium. Lumen Gentium sendiri dalam bahasa Latin, Lumen Gentium dalam bahasa Indonesia berarti terang bangsa-bangsa. Siapa terang bangsa-bangsa itu? Ya, gereja bersama Kristus. Pertama-tama Kristuslah terang para bangsa. Dan gereja yang merupakan tubuh Kristus juga memancarkan terang Kristus itu di tengah kehidupan kita bersama. Maka Lumen Gentium menjadi dokumen utama, dan dokumen-dokumen lainnya seperti yang tadi sudah saya terangkan, judul-judul dan pokok-pokoknya, itu merupakan penjabaran detail dari pokok-pokok gagasan Lumen Gentium. Lumen Gentium memuat gagasan dasar eklesiologi resmi. Lumen Gentium mulai dengan pandangan tentang gereja sebagai misteri, gereja sebagai persekutuan beriman yang dipanggil untuk ikut menghayati hidup dalam persekutuan Trinitaris Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan buah persekutuan itu adalah gereja sebagai umat Allah, sebagai tubuh Kristus, dan sebagai bait Roh Kudus. Gereja Kristus berdimensi ilahi dan manusiawi,
dan selalu hadir, salah satunya berada dalam Gereja Katolik Roma, Gereja Barat. Jadi kalau dikatakan gereja dalam perspektif Konsili Vatikan kedua, itu gereja semesta, gereja universal. Gereja Katolik Roma itu hanya salah satunya. Ini sikap respektif, yang apresiatif, bahwa gereja sebagai tubuh Kristus tidak hanya gereja Katolik, tetapi gereja-gereja Kristus. Gereja Katolik adalah salah satunya. Gereja-gereja lain yang mana? Tadi disebut Ecclesiarium, Orientalium, gereja-gereja Katolik Timur, kemudian juga gereja menghargai, Konsili Vatikan kedua menghargai keberadaan gereja-gereja Kristen lainnya, denominasi lainnya, maka diserukan dalam rangka ekumenisme, bekerja sama sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan kenisah bait Roh Kudus. Itu maksudnya. Nah, gereja yang berdimensi ilahi dan manusiawi ini pasti sudah diterangkan oleh para pakar sebelumnya. Saya tidak akan masuk pada detail itu, karena tugas saya pertama-tama dan terutama adalah bagaimana gereja Kristus sebagaimana salah satunya hadir dalam gereja Katolik, mengemban tugas dan menampilkan jati diri sebagai gereja yang bermisi dan berdialog. Atau saya menyebutnya gereja yang misioner dan dialogis, atau gereja yang dialogis dan misioner. Nah, gereja yang bermisi itu bisa diacu pertama-tama karena Lumen Gentium merupakan dokumen utama yang menjadi acuan kita, dan juga tema ini dengan judul Lumen Gentium, gereja yang bermisi dan berdialog. Maka saya mendasarkan diri pada artikel pertama Lumen Gentium yang merupakan pendahuluan. Dikatakan di sana, saya bacakan, terang para bangsalah Kristus itu. Maka konsili suci ini yang terhimpun dalam Roh Kudus ingin sekali menerangi semua orang dalam cahaya Kristus yang bersinar pada wajah gereja dengan mewartakan Injil kepada semua makhluk. Sebagaimana dicatat dalam Injil Markus bab 16 ayat 15. Mewartakan Injil kepada segala makhluk. Namun gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan persatuan seluruh umat manusia. Di sini aspek positif, persatuan itu tidak hanya eksklusif anggota-anggota gereja, tetapi juga seluruh umat manusia. Maka dari itu, menganut ajaran konsili-konsili sebelum ini, sudah ada konsili Vatikan pertama, ada konsili Trente, ada konsili Nisea Konstantinopel, ya, konsili Efesus, konsili-konsili sebelumnya yang menjadi acuan konsili Vatikan kedua, dikatakan, namun itu dikatakan kok. Maka dari itu, menganut ajaran konsili-konsili sebelum ini, gereja bermaksud menyatakan dengan lebih cermat kepada umatnya yang beriman dan kepada seluruh dunia manakah hakikat dan perutusannya bagi semua orang. Keadaan zaman sekarang lebih mendesak gereja untuk menunaikan tugas secara lebih erat berkat berbagai hubungan sosial, teknis, dan budaya memperoleh kesatuan sepenuhnya dalam Kristus. Ini dasar gereja bermisi dan berdialog menurut Lumen Gentium, bagian pendahuluan. Nah, pada artikel ke-16 saya sebut secara khusus karena artikel ini yang menjadi dasar untuk gereja yang berdialog. Gereja yang berdialog artinya apa? Gereja yang berjumpa dengan agama-agama lain. Tentu dialog juga dalam rangka ekumenis, tetapi dialog interreligius itu jauh lebih utama
menjadi perhatian saya dalam konteks ini, tanpa mengabaikan dialog ekumenis dengan sahabat-sahabat dari gereja-gereja denominasi lain. Itu yang disebut dengan dialog ekumenis. Jadi dialog sendiri itu dibedakan menjadi dua. Saya sekurang-kurangnya menganut faham itu. Ada dialog ekumenis antar gereja dan ada dialog interreligius dengan saudari-saudara kita non-Kristiani. Entah itu yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, termasuk bangsa Yahudi, dan bahkan dengan kawan-kawan kita yang menyatakan diri sebagai agnostik, sebagai ateis. Kita menjalin dialog juga dengan mereka dengan penuh kasih sayang dan hormat. Nah, artikel 16 Lumen Gentium diterangkan secara khusus dalam satu deklarasi yang disebut dengan Nostra Aetate. Ya, dalam artikel ke-16 itu diterangkan dengan jelas sikap positif gereja terhadap agama-agama lain, yang kemudian diterangkan satu artikel di Lumen Gentium 16, diterangkan dalam satu deklarasi dengan 5 artikel, bagian pendahuluan, dibuka pengantar positif, cara pandang positif terhadap semua orang, semua agama, semua kebudayaan, lalu berbagai agama bukan Kristiani yang dihormati oleh gereja Katolik. Maka didorong pula di situ dengan kalimat yang positif, gereja tidak menolak apapun yang baik, yang benar dan suci. Gabungan antara Nostra Aetate artikel 2 dan Lumen Gentium 16. Itu pada kalimat gereja tidak menolak apapun yang baik, benar dan suci dalam setiap agama dan kebudayaan. Dan gereja mendorong supaya putri-putranya melakukan kerjasama di bidang moral, sosial, kultural, spiritual, untuk kemanusiaan, untuk kesejahteraan, untuk keadilan, untuk mewujudkan persaudaraan. Secara khusus memang dalam Nostra Aetate diterangkan relasi gereja dengan saudari-saudara kita umat Islam, karena apa? Sesama mengacu pada iman Abraham, termasuk juga di artikel keempat tentang agama Yahudi diberi sorotan khusus. Ya, kita tidak bisa, umat Katolik itu nggak bisa dilepaskan dari tradisi Yahudi, karena Yesus sendiri orang Yahudi yang mewariskan ajaran baru untuk kita hidupi dan kita hayati dalam gereja sejak dicurahi Roh Kudus pada hari raya Pentakosta setelah Yesus wafat dan bangkit. Kalau ditanya KTP-nya Yesus apa? KTP-nya agamanya Yahudi, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan denominasi apapun. Lalu pada bagian kelima itu diterangkan tentang persaudaraan semesta tanpa diskriminasi. Ini Nostra Aetate, dasar untuk menghayati dialog. Nah, sahabat peradaban kasih yang terkasih, di samping Nostra Aetate, ya, tentu dalam rangka gereja yang bermisi dan berdialog harus disebut dokumen lain, yaitu Decretum ad Gentes, bahwa kita diutus kepada semua bangsa. Dalam gereja sebagai umat Allah terwujudlah misteri dalam kurun sejarah antara kenaikan Kristus ke surga dan kedatangannya pada akhir zaman. Tentang kurun waktu gereja sejak kenaikan Kristus ke surga dan kedatangannya pada akhir zaman. Orang menjadi warga penuh dalam gereja bila ia memiliki Roh Kristus dan berada dalam persekutuan iman, sakramen dan tata laksana serta struktur gerejawi. Nah, ini penting. Ya. Ketaatan dalam struktur gereja yang seperti ini yang kerap kali tidak mudah dihayati. Karena apa? Ketaatan membutuhkan kerendahan hati. Ya, lawan dari ketaatan adalah ketidaktaatan atau bahasa lain pemberontakan. Nah, ini
perlu kita sadari dan kita pahami bahwa dalam rangka Adventes, sikap rendah hati itu yang diutamakan, bahwa kita bagian dari persekutuan iman. Gereja itu bersifat Katolik. Artinya apa? Menjangkau semua bangsa dan kebudayaan, dipanggil untuk menghimpunnya di bawah Kristus Tuhan, dan untuk memperkaya gereja semesta melalui pertukaran timbal balik sumber-sumber budaya berbagai bangsa. Maka nggak bisa sikap eksklusif itu dipertahankan. Yang harus dikembangkan adalah paradigma inklusif. Lumen Gentium dan dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua tegas, kuat, menekankan teologi gereja lokal. Prinsipnya, misteri gereja selalu diwujudkan dalam jemaat-jemaat setempat, paroki-paroki, keuskupan-keuskupan, wilayah geografis dan budaya yang lebih luas dalam konteks gereja diaspora. Perspektif itu khususnya nampak dengan jelas dalam dekret tentang kegiatan misioner gereja atau Adventes. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama. Yang bagi saya menarik adalah Paus Fransiskus itu mencoba menghadirkan gereja yang bermisi dan berdialog dalam rangka ekologis. Ini sesuatu yang menurut saya sangat baru dan penting untuk menjadi perhatian kita. Paus Fransiskus, misi dan dialog, merawat bumi, rumah bersama. Dan Paus tidak hanya mengajarkan, satu ajaran yang terpenting yang beliau buat adalah dalam Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Kita mewartakan, kita bermisi, berdialog itu dengan berani keluar. Aku lebih suka melihat pastor-pastorku yang bau domba daripada bau parfum. Nah, itu yang dikatakan Paus Fransiskus. Aku suka gereja yang memar dan hancur. Karena apa? Berjumpa dengan orang-orang yang terluka, berjumpa dengan orang-orang papa, kaum duafa yang membutuhkan pertolongan kita. Itu dalam Evangelii Gaudium. Kemudian ditegaskan di dalam ensiklik Laudato Si bagaimana Paus menyerukan dialog. Dialog dengan semua orang tanpa diskriminasi, tanpa kecuali, untuk tujuan utama perawatan bumi yang ditimpa krisis ekologi, karena bumi laksana seorang ibu yang sedang menjerit karena kerusakan yang ditimpakan padanya. Dan Paus mendorong kita semua untuk berdialog dan bekerja sama dengan semua orang demi perawatan bumi ini. Kita diutus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Seperti apa realitasnya? Itu saya buat diagram-diagram yang menunjukkan sebaran umat manusia. Itu ada di mana saja. Ya, kita mempunyai benua-benua. Ya, ada Eropa, ada Amerika pun ada Amerika Utara, Amerika Selatan, ada Afrika, ada Asia, ada Australia, ada Antartika. Ya, kita berada di situ, bagian dari dunia. Memang Nasrani dalam konteks global itu masih menduduki ranking tertinggi. Ya, prosentasenya ada di situ. Kemudian umat Islam, lalu Hindu, Buddha, dan agama lain. Lalu yang tidak memiliki keyakinan agama. Namun yang presentasi tertinggi itu Nasrani, ini berarti Katolik dan denominasi lainnya. Kalau diakumulasikan dengan yang lain ya kita tidak seberapa. Maka nggak mungkin toh bahwa kemudian kita bersikap eksklusif. Harus tetap mengembangkan sikap inklusif. Itu denah-denah diagram-diagram yang bisa kita buat. Lalu dalam konteks Indonesia, apa yang bisa kita lakukan dalam konteks Indonesia? Kita bersyukur bahwa kita punya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi medan kita mengembangkan sikap misioner dan dialogis. Sikap misioner dan dialogis pertama-tama tidak dalam rangka mengkristenkan,
bahwa ada orang mau menjadi Katolik atau menjadi Kristen karena kemerdekaan batinnya, tentu kita hormati, kita terima, kita dampingi. Tetapi konteks misioner dan dialogis ini tidak dalam rangka rekrutmen anggota, tetapi dalam rangka mewartakan Injil kepada segala makhluk. Nah, ini penting dicatat. Ya, sekali lagi, tujuannya mewartakan Injil, bahwa kemudian ada yang tertarik menjadi murid Kristus dan mau dibaptis, ada tata cara lebih lanjut, terutama dalam gereja Katolik, ada tata cara yang harus diikuti, meskipun itu juga oleh orang tertentu masih menjadi pro kontra. Ngapain sih sulit untuk jadi Katolik? Mbok sudah baptis, apa susahnya? Nah, tentu kita tidak akan, kita memberikan pelayanan yang murah hati tetapi tidak murahan, itu kata kuncinya. Ya, di Indonesia kita mengalami dengan penuh syukur bersama dengan umat Islam yang mau tidak mau realitasnya Indonesia adalah the biggest Muslim country, ya, negara dengan berpenduduk Islam, beragama Islam yang terbesar di dunia. Dan kita bersyukur bahwa sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, tetapi masih membuka ruang-ruang bagi keberagaman. Ini suatu anugerah yang kita syukuri. Maka dari itu, proses dialog, ya, misi dan dialog itu ditujukan dalam rangka kemanusiaan, dalam rangka keutuhan ciptaan, dalam rangka kelestarian lingkungan hidup, bukan pertama-tama dalam rangka rekrutmen. Ini harus dicatat, ya, tegas saya katakan begitu. Lah kalau ada yang mau jadi Katolik kemana? Ya monggo silahkan, tapi ada aturan mainnya. Kita terima, kita dampingi. Kalau memang mantap dari hati yang merdeka tanpa dipaksa siapapun, welcome. Tapi kalau ada unsur-unsur paksaan atau main-main, coba-coba, ya tunggu dulu lah gitu ya. Melihat saja. Dan kalau memang sudah yakin, monggo. Itu prinsipnya. Sekali lagi, prinsip itu kita pegang teguh. Di Indonesia, pertumbuhan umat beragama dari tahun 2010 sampai 2050 itu terjadi demikian, sahabat yang terkasih. Umat Islam itu pertumbuhannya akan sampai 73%, kemudian Kristen 35%, Hindu 34%, Yahudi 16%, tidak beragama 9%, lainnya 6%, Buddha itu 0,3. Ini dari Pew Research Center tahun 2016 sumbernya, yang juga dipakai oleh Forges dalam rangka itu. Maka semakin penting menjalin kerjasama dengan umat Islam dan agama-agama lain. Ya, Kristen memang di sini saya sendiri juga secara kritis mempertanyakan mengapa disatukan begitu saja. Bukankah di Indonesia diakui Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu? Ya, di sini hanya dipukul rata Nasrani atau Kristen begitu saja. Tapi oke lah, itu tidak masalah untuk kita sebagai suatu realitas yang kita hayati. Nah, 3 tantangan hidup beragama dewasa ini sebagaimana disadari dalam rangka menjadi gereja yang misioner dan dialogis, kita perlu memperhatikan 3 tantangan ini. Kecenderungan privatisasi agama mengabaikan implikasi sosial politis hidup beriman. Lalu yang kedua, tantangannya adalah keterkaitan antara agama dengan aksi-aksi kekerasan yang mengancam ketentraman hidup bersama. Ini bisa muncul dari semua agama apapun, ya, dimanapun. Nah, di Indonesia kita mengalami juga dalam arti ini sebagai tantangan. Lalu yang ketiga, tuntutan untuk menyesuaikan diri di tengah masyarakat modern, demokratis, dan plural, ya, majemuk. Tantangan-tantangan itu saya tambahkan lagi tantangan ekologis. Bagaimana kerjasama merawat lingkungan ini sebagai konteks
untuk membangun dialog, merajut hidup damai. Nah, menarik apa yang dikatakan oleh sidang KWI tahun 2019 yang lalu yang menggarisbawahi tentang pentingnya persaudaraan insani untuk Indonesia damai. Ya, ini mengacu pada tentu dokumen yang dibuat oleh Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Tayeb yang ada di Kairo. Ya, pada waktu itu kita mengikuti berita-beritanya dan itu semua menjadi inspirasi bagi kita. Kita diajak untuk semakin menyadari adanya penyebaran paham dan gerakan ekstremisme di Indonesia, semakin menemukan berbagai peluang untuk memperkuat persaudaraan antar umat manusia. Kita bersyukur tadi yang saya bilang atas Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman merupakan sebuah keniscayaan sekaligus anugerah ilahi yang harus dirawat dan disyukuri, tapi juga dikembangkan dengan sikap saling menerima, menghargai, dan bekerja sama satu terhadap yang lain. Setiap manusia adalah saudara bagi yang lain, tidak ada istilah mayoritas, minoritas. Ini pesan KWI 2019. Kemudian dikatakan juga gereja perlu membuka diri keluar dari zona nyaman dan hadir di tengah masyarakat untuk memperkokoh persaudaraan lintas agama dan kepercayaan. Lalu persaudaraan insani dibangun atas dasar nilai kemanusiaan yang diinternalisasikan secara personal dan dihidupi dalam relasi sosial. Karena itu, peran keluarga sebagai sekolah kehidupan yang pertama dan orang tua sebagai pendidik utama sangatlah penting. Persaudaraan insani mengungkapkan kepekaan, kepedulian, dan bela rasa gereja terhadap dunia sebagaimana dinyatakan oleh Konsili Vatikan kedua dalam dokumen Gaudium et Spes. Lagi-lagi Konsili Vatikan kedua menjadi inspirasi bagi kita. Jadi tiga itu, keluar dari zona nyaman, pentingnya keluarga, dan kesesuaian dengan semangat Konsili Vatikan kedua. Yang berikut, pesan sidang KWI yang perlu menjadi perhatian kita dalam rangka dialog dan misi membangun persaudaraan insani untuk Indonesia damai adalah hidup bersama dasar dalam mewujudkan persaudaraan insani yang tidak pertama-tama untuk menemukan pokok-pokok yang sama, tetapi kesediaan untuk mau menerima dan menghargai perbedaan dalam keyakinan dan ajaran agama. Memang ada kesamaan yang layak disyukuri, tapi juga ada perbedaan yang harus dihormati. Menghayati hidup beragama yang inklusif tanpa kehilangan identitas. Komitmen untuk selalu bergandengan tangan dan saling bekerja sama demi kebaikan bersama. Ini pokok-pokok yang bisa saya bagikan sebagai sharing saat saya menjadi salah satu narasumber atau apapun namanya ya, sebagai inspirator begitulah di Sekolah Konsili Vatikan kedua dengan tema Gereja Bermisi dan Berdialog. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita. Oh ya, ini batik kendeng ya, dalam rangka keutuhan ciptaan saya diberi hadiah oleh Mbak Dian, itu putri sulung dari Kang Gun Retno dan Mbak Yu Hartati. Ini saya terima kemarin hari Senin di Blora, saya diberi udeng ini. Ya, udeng yang bisa dipakai juga untuk kemul begini ya, untuk apa? Untuk gamis atau apa? Untuk slayer, begitu. Asik kan, modis. Tapi bukan model diskon, ini memang diberi. Saya belum tanya saya harus ganti berapa, tapi diberi begitu saja kemarin dengan pasangan batik lainnya. Ada 2. Sahabat yang terkasih, semoga para sahabatku dimanapun berada
bersama seluruh anggota keluarga dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, tetap sehat, jangan lupa bahagia. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah